Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja sih tahapan-tahapan SKB untuk dosen yang berada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga Riset dan Teknologi. Nah, jadi terdapat 6 tahapan yang harus kalian lalui setelah kalian memasuki masa SKD atau setelah kalian masuk ke dalam pemeringkatan 3 kali formasi yang diperebutkan. Contohnya, formasinya hanya membutuhkan 1 orang, maka hanya 3 orang yang akan maju ke dalam SKB. Begitupun dengan kelipatannya. Nah, semoga kalian bisa ya masuk ke SKB, karena pembahasan kali ini akan membahas apa saja tahapan-tahapan yang ada di SKB. Perlu teman-teman ketahui, khusus untuk dosen tahapannya termasuk cukup banyak. Ada 6 tahapan yang harus kalian lalui. Nah, apa saja sih? Yang pertama akan ditanya seputar literasi, pendidikan dan juga tridharma perguruan tinggi. Nah, nanti saya akan berikan beberapa video juga ya yang berkaitan dengan materi-materi seputar tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, itu ada literasi bahasa Inggris. Yang ketiga, ada psikologi. Yang berikutnya ada pemecahan masalah. Yang kelima ada micro teaching atau praktik mengajar. Dan yang keenam ada wawancara atau interview. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ada seputar literasi tridharma perguruan tinggi. Berbeda dengan yang mengambil formasi non-dosen, itu ditanya seputar literasi pendidikan dan kebudayaan. Kalau di dosen itu ditanyakan seputar tridharma perguruan tinggi. Bagaimana sih gambaran soal-soalnya? Jadi di dalam tridharma perguruan tinggi itu kalian akan ditanyakan seputar tridharma. Tridharma otomatis seputar pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kalian harus membaca regulasi-regulasi yang mengatur seputar dosen ya, misalnya regulasi tentang guru dan dosen, bagaimana hak dan kewajibannya. Dan yang paling penting juga adalah soal pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana fungsi dari seorang dosen untuk terlibat langsung di dalam masyarakat. Nah, itu kalian harus baca seputar itu. Nah, yang gak kalah penting adalah seputar riset ya atau penelitian. Jadi kalian harus tahu tuh metode-metode seperti kualitatif, kuantitatif, karena akan ditanyakan seputar case study. Jadi soalnya tuh nggak melulu soal pengertian, itu sama sekali kita nggak nemu. Jadi lebih cenderung soalnya itu lebih cenderung case study ya. Jadi bagaimana mereka akan menampilkan suatu contoh kasus, kemudian nanti akan dijawab mencerminkan apa kasus tersebut gitu. Jadi kalian harus mikirnya out of the box, jangan sekali-sekali belajar hanya kontekstual, tapi coba kaitkan bagaimana kontekstual itu dengan konseptual itu dengan konteks yang ada di lapangan. Nah, itu seputar tridharma perguruan tinggi. Yang kedua ada literasi bahasa Inggris. Nah, soal-soalnya sebenarnya hampir sama sih seperti kita ikut TOEFL ataupun IELTS. Tapi cenderung di dalam literasi bahasa Inggris itu soalnya semuanya berbentuk reading. Nah, biasanya kan kalau di contoh soal TOEFL itu satu bacaan untuk misalnya 5-6 soal. Tapi khusus untuk yang literasi bahasa Inggris dosen di SKB ini, itu biasanya satu bacaan dan satu soal. Bacaan-bacaannya itu seputar bacaan-bacaan yang sifatnya adalah akademis banget ya, berbau akademik. Jadi kalian harus bisa misalnya bagaimana menyimpulkan satu bacaan, bagaimana bacaan tersebut membahas apa secara garis besar. Nah, itu soal-soal dalam literasi bahasa Inggris. Nah, soalnya termasuk cukup rumit, jadi kalian harus perbanyak vocabnya, kemudian perbanyak juga soal-soal reading ya, banyak yang ada di buku TOEFL, yang ada di YouTube, tuh kalian harus latihan. Oke, kemudian yang ketiga itu ada seputar dimensi psikologi ya. Jadi kalau dimensi psikologi itu cenderung
hampir sama ya, dimensi psikologi itu hampir sama dengan kalau kita TKP ya, tapi kasusnya lebih cenderung dosen. Jadi pengen mengukur sejauh mana sih kredibilitas seorang dosen yang dicari, dan itu memakan waktu yang cukup banyak. Ada sekitar 40 soal, dan itu harus kalian berpacu dengan waktu. Jadi saya sarankan kadang tidak perlu baca soal, baca saja ABCD-nya, opsinya, dan kalian pilih mana sih yang paling mendekati nilai 5. Jadi nggak ada yang salah di sini. Oke, tadi kita dimensi psikologi ya. Terus yang keempat ada pemecahan masalah. Nah, kalau pemecahan masalah itu biasanya berbau grafik. Jadi ada satu grafik, kita ditanyakan grafik itu mayoritasnya masalah seputar apa, atau grafik itu yang dominan apa. Itu termasuk cukup gampang ya, dimensi psikologi dan juga pemecahan masalah. Menurut saya kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan soal TKP dan juga kalian terbiasa membaca grafik, tabel gitu ya, itu bukan suatu masalah. Oke. Kemudian yang berikut ada yang namanya praktik mengajar atau micro teaching. Nah, praktik mengajar atau micro teaching ini terpisah ya teman-teman dengan 4 dimensi tadi. Karena 4 dimensi tadi dilakukan secara CAT atau Computer Assistant Test. Nah, itu dilakukan tergantung dari lokasi tes yang kalian pilih. Nah, tapi kalau micro teaching dan juga wawancara itu biasanya jaraknya sekitar ada tuh ya sekitar 2 minggu atau bahkan sampai sebulan, atau bahkan cuma seminggu gitu ya, kita nunggu terus nanti kita dapat jadwal untuk wawancara. Biasanya nanti dia akan dihubungi oleh pihak kampus dan kita menggunakan Zoom. Ketika menggunakan Zoom nanti kita akan verifikasi dulu apakah benar kita itu peserta bukan gitu ya, mereka akan konfirmasi dulu. Setelah konfirmasi kita akan disuruh micro teaching hanya dalam waktu 20 menit. 20 menit ini sudah termasuk tanya jawab. Jadi usahakan kalian untuk tidak membuat PowerPoint yang terlalu banyak. Oke? Nah, kemudian sesi selanjutnya itu di hari selanjutnya baru wawancara. Jadi wawancara tuh gak langsung bergandengan gitu ya waktunya dengan micro teaching. Nah, wawancara tuh keesokan harinya. Wawancara itu biasanya dengan pihak prodi ataupun fakultas. Tapi kalau micro teaching itu biasanya ada tim khusus yang menilai. Bahkan ada yang dari jurusan psikologi atau pendidikan juga ya, karena kan mereka harus menilai gimana sih cara mengajar kita yang baik atau tidak. Nah, kemudian wawancara. Nah, wawancara itu seputar tentang bagaimana sih kesanggupan kamu untuk berkontribusi terhadap kampus yang Anda pilih, dan juga Anda harus memastikan bahwa Anda itu akan berkomitmen secara penuh terhadap kampus tersebut. Nah, bagaimana proporsi dari masing-masing kriteria ini sebenarnya nanti akan saya kasih ya teman-teman di tahun 2021 apa saja passing grade-nya. Jadi jangan kalian anggap kalau misalnya tidak lolos satu passing grade itu kalian bakal maju ke dalam tahap selanjutnya atau tahapan DRH, itu enggak. Jadi ketika misalnya bahasa Inggris itu kemarin banyak banget yang gagal nilainya itu karena passing grade-nya tuh 4, sedangkan mereka tuh misalnya dapat 3 aja udah nggak bisa gitu, walaupun mereka diberi kesempatan untuk wawancara dan juga micro teaching. Oke teman-teman, begitu saja ya tips maupun gambaran dari bagaimana pelaksanaan SKB untuk dosen di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa share dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.